Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang anak muda kelahiran tahun 1991 dari kota Bandung. Beliau adalah anak pertama sekaligus cucu pertama dari dua keluarga, sehingga amat sangat disayang oleh keluarganya. Di masa kecilnya setiap hari selalu diantar jemput oleh nenek ke sekolah, bahkan ditunggu sampai selesai. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang mendidik agar hanya main di rumah dan dicukupi segala kebutuhannya. Hal inilah yang membuat Isa bertumbuh menjadi pribadi yang pemalu, pendiam, bahkan sering tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Hanya bisa melontarkan senyum tanpa bercakap. Dengan alasan ingin mengembangkan diri, Isa mengambil keputusan bergabung dengan bisnis Tien sejak awal kuliah. Diajak oleh kakak kelas di kampus tanpa penolakan dan pikir panjang menyatakan bergabung sampai akhirnya saat ini telah berhasil meraih berbagai macam reward dari success trip, glory trip, motorcycle, dan cash reward 20.000 US dollar. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Isa Koswara. Perkenalkan, nama saya Isa Koswara. Saya lahir di kota Bandung. tahun 91 dulu. Keluarga saya keluarga yang sederhana, tidak terlalu berada atau tidak berkekurangan juga. Alhamdulillah cukup kami jalani hidup. Masa kecil saya sangat indah sekali karena saya ini adalah anak pertama dari keluarga mamah dan keluarga bapak. Jadi saya juga adalah cucu pertama dari keluarga mamah dan keluarga bapak gitu. Jadi saya sangat disayang oleh kedua keluarga. Mau kemana saya tiap harinya, walaupun mama sama bapak bekerja, saya selalu ada yang menjaga. Dulu pas kecil, saya sering dititipkan kepada nenek saya. Mama, bapak bekerja dulu. Nah, tiap pagi saya dititipkan ke rumah nenek. Memang rumah nenek saya ini nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi hanya tinggal menyeberang jalan saja. Setiap pagi saya gendong di belakang sama bapak, digendong sampai akhirnya ke rumah nenek. Dan begitu setiap harinya sore hari saya dijemput oleh mama dan bapak, seringkali saya sudah tertidur dan sampai akhirnya tiba-tiba pas saya bangun kok sudah ada di kasur saya. Nah, rupanya oleh bapak digendong pulangnya dan kembali ke rumah. Dan begitu terus saya besar di jalan. Banyak orang tetangga yang bilang, wah Isa mah anak jalanan katanya, soalnya gede di jalan katanya. Iya, tiap pagi dianterin, sore dijemput gitu. Dan saya sangat ingat sekali waktu SD, saya tidak pernah bisa diantar oleh mamah dan bapak saya selalu diantar oleh nenek. Dan waktu itu selalu diantar dengan beca. Di Bandung beca itu dikayuh dari belakang gitu ya. Dan jarak ke sekolah SD itu mungkin sekitar 1 atau 2 kilometer, agak lumayan. Nenek saya udah berumur waktu itu, tapi sangat sayang sekali ke saya. Saya ini bukan anak manja sebenarnya, tapi dimanja oleh nenek gitu. Jadi tiap hari selalu diantar, ditunggui di sekolah gitu, sampai beres pulang sekolah diantar lagi pulang gitu oleh nenek. Ada satu momen yang saya ingat waktu SD. Tiba-tiba teman saya yang cukup nakal waktu itu mencolok hidung saya. Gak tahu sengaja, gak tahu gimana, pokoknya hidung saya dicolok sama teman SD itu. Lalu tiba-tiba nenek saya dari jauh menghampiri, langsung memukul anak nakal itu. Saya gak tahu, gak gimana-gimana, gak dendam, gak apa. Tapi sebegitunya saya dari kecil, sehingga sambil berjalannya waktu, mungkin dari sana saya mulai memupuk rasa ketidakpercaya dirian, suka malu gitu kalau di depan orang, selalu pendiam. Kalau nggak ditanya sama orang, saya selalu diam gitu. Dan awal mulanya saya pikir mungkin dari sana gitu, dari masa kecil saya. Sampai akhirnya ini saya. Jadi ya seperti itu. Jadi SD nenek, saya selalu dengan nenek dan kakek gitu tiap hari sampai mamah dan bapak saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Di sana saya mulai merasakan perjuangan hidupnya. Seringkali mama dan bapak suka cerita tentang
wah dulu kerja tuh susah katanya. Bapak nih pernah ngecat gedung tinggi katanya. Memang mama gak punya keahlian, sekolah juga hanya sampai SMA. Bapak saya sampai SD. Mama sampai SMA, beres SMA ikutan kursus, belajar komputer, belajar software dan segala macam, Excel, Word dan lain-lain, sampai bekerja jadi sekretaris di kantor. Dan sampai akhirnya mereka tidak lagi bekerja, memutuskan untuk memiliki usaha sendiri. Di sana saya mulai mengerti hidup itu nggak semuanya lancar gitu. Karena di tiap perjalanan di sana memang sangat luar biasa sekali perjuangan dari mama dan bapak saya waktu itu. Singkat cerita, waktu SMA saya masih tetap dengan tipikal saya, orangnya pendiam, pemalu, dan mungkin kurang percaya diri di depan teman-teman. Ini teman-teman saya di SMA hanya segini-gininya. Saya jarang sekali komunikasi dengan orang teman-teman yang lain gitu. Apalagi kalau ketemu cewek gitu ya, wah itu pasti keringetnya ini gitu ya, kayak jagung gitu keluar. Nah ini SMA tapi di SMA ini saya menemukan satu hobi baru. Jadi saya senang main futsal. Ada yang suka main futsal? Ada ya gitu. Nah dari situlah mungkin kalau ditarik cerita dari futsal itulah saya bisa menemukan salah seorang yang sangat berjasa sekali di kehidupan saya saat ini, yaitu kakak kelas saya. Jadi ceritanya setelah SMA ini saya hitam banget karena sering futsal tiap hari gitu ya. Jadi ceritanya setelah futsal saya lulus SMA, waktu itu masuk ke kampus salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Ini saya dulu beres dibotakin di ospek gitu ya di Bandung. Jadi awal ceritanya di saat saya mau masuk ke kampus ini, tiba-tiba jadi udah beres ospek, saya bawa kendaraan saya, motor ya lebih tepatnya, motor parkir di parkiran motor. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang manggil ke saya, katanya gini, katanya. Lalu saya karena baru beres parkirin motor, saya lihat kurang jelas juga, ya kata saya. Namun tiba-tiba dia menghampiri saya, dan seperti biasanya orang-orang yang kalau lama nggak ketemu ngapain sih? Tukeran nomor, ngobrol-ngobrol gitu. Nah waktu itu saya nggak ada curiga apa-apa. Saya kasih nomor saya ke kakak kelas saya, kebetulan memang kenal dari dulu. Ternyata besoknya itu beliau nelpon ke saya, nanti sore udah ada acara belum? Katanya. Belum. Kenapa gitu Kang? Kata saya. Oh ini kebetulan banget. Nah ini biasa orang-orang distributor Tiansi kan kayak gitu ya. Kebetulan terus saya. Saya nggak tahu kalau kakak kelas saya ini jalanin bisnis ini. Tapi waktu itu karena kakak kelas, saya nurut-nurut aja gitu. Takut kan kalau nolak gitu ya. Ya udah Kang, nanti sore di mana? Nah, ketemuan ngobrol-ngobrol tentang peluang usaha bisnis ini. Memang saya orangnya penurut gitu ya. Ini kakak kelas, kebetulan lagi gitu, nanti malam ada acara OP tiap minggu gitu biasanya. Itu malam hari waktu itu kebetulannya gitu. Kebetulan gitu ya. Nah, waktu itu oke, ya udah cuman bayar 20.000 katanya. Ya udah, saya ikut gitu. Nah, di acara OP inilah waktu itu saya menemukan satu titik magic moment mungkin ya yang saya kenal sekarang. Saya waktu itu nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman bisnis apapun juga. Saya cuman saat SMA pernah jualan pulsa gitu. Ada mungkin yang jualan pulsa ya? Ada ya mungkin. Alhamdulillah saya jualan pulsa sukses ditutup gitu ya. Ya. Karena dulu modal 500.000 saya puterin terus, teman-teman sih beli terus tiap hari, tapi bayarnya besok ya, lusa ya, katanya gitu. Ya jadi banyak yang ngutang gitu ya pas jualan pulsa. Jadi pengalaman saya nggak punya pengalaman bisnis apapun, cuman itu aja. Tapi melalui bisnis ini, di saat OP, saya duduk sama seperti teman-teman di tengah gitu. Saya ngelihat di depan panggung, di atas panggung, itu ada orang yang berani banget ngomong di depan banyak orang seperti ini. Dan waktu itu saya cuman mikir, wah ini orang kok berani banget ya ngomong di depan orang. Ya mungkin
bisa nggak ya saya di atas sana juga bisa jadi pembicara. Dan alhamdulillah hari ini bisa terjadi, Pak. Teman-teman, Bapak Ibu semua, waktu itu saya memulai bisnis ini hanya dengan sebuah keputusan kecil. Dan saya juga yakin teman-teman Bapak Ibu semua datang ke pertemuan Vision Seminar hari ini, mungkin tadinya udah nggak akan datang gitu ya. Mungkin ada alasan yang mungkin bisa menggagalkan teman-teman datang ke hari ini. Tapi alhamdulillah teman-teman datang ke ruangan hari ini, dan siapa tahu teman-teman mendapatkan satu titik, satu keputusan kecil, di mana kalau keputusan kecil itu teman-teman ambil, jalankan bisnis ini, buat komitmen yang sangat besar, jalankan bisnis ini bersama bantuan dari mentor teman-teman. Insya Allah 1, 2, 3 tahun teman-teman adalah pengganti saya untuk berbicara di panggung ini. Singkat cerita, setelah pertemuan itu kakak kelas saya bilang, gimana Sa pertemuannya? Bagus? Bagus. Kebetulan memang di kampus ini saya pengen banget punya komunitas positif gitu. Soalnya males kalau misalnya udah kuliah, pulang cuma nongkrong-nongkrong gak jelas, kata saya. Oh ya udah tuh gabung. Nah kebetulan saya waktu itu punya modal 500.000 karena pulsa tadi ditutup gitu ya. Ada modal yang masih ada sisanya, saya puterin untuk gabung bisnis ini. Saya beli kalsium dan zinc waktu itu. Ternyata pas pulang ke rumah saya kasih ke mama, sama mama langsung digantiin uangnya, dan alhamdulillah saya langsung bergabung saat itu juga waktu itu. Nah, saya akan melanjutkan cerita perjalanan sukses saya melalui bisnis ini. Namun sebelumnya saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Siapa yang mau jadi orang sukses? Angkat tangan. Wah, banyak banget ya. Wah, luar biasa. Amin. Saya sumpahin teman-teman semuanya jadi orang sukses berikutnya. Tapi, gimana Pak caranya jadi orang sukses? Udah tahu belum? Oh, sepengetahuan saya, untuk menjadi orang sukses itu ada 3 cara. Mau tahu? Oke, kita buka. Yang pertama adalah mewarisi harta orang tua. Waduh, Pak. Orang tua saya cuman karyawan, Pak. Apa yang mau diwarisin mungkin? Nah. Aduh, Pak. Orang tua saya latar belakangnya gimana? Warisin apa gitu. Nah, Bapak Ibu tahu foto ini? Pak Hairul Tanjung. Kira-kira orangnya sukses atau sukses banget? Kira-kira pengen gak jadi anaknya beliau? Oh iya. Walaupun gak kerja mungkin pasti jadi orang sukses ya. Mewarisi harta beliau. Tapi mungkin gak Bapak Ibu sekarang udah duduk di ruangan hari ini, kembali lagi, terlahir kembali dari pasangan Pak Hairul Tanjung dan istrinya? Mungkin? Enggak ya? Jadi kira-kira cara yang pertama ini mungkin nggak untuk kita lakukan? Kurang ya? Wah, nggak mungkin banget kayaknya Pak kalau saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya terus nanti terlahir kembali ya. Nah, mau tahu cara yang kedua? Cara yang kedua, kalau menurut saya ini paling ya masuk akal lah gitu ya. Apalagi buat cowok-cowok yang wah agak-agak ganteng gimana gitu. Nah, apa caranya? Yang kedua adalah menikahi anak orang sukses. Mungkin nggak Pak? Mungkin ya? Cantik nggak? Nah. Ini namanya Putri. Kepanjangannya Putri Tanjung. Anaknya Pak Hairul Tanjung yang tadi. Kira-kira nih pertanyaan saya. Bapak yang merasa dirinya ganteng, kira-kira cocok nggak kalau misalnya punya pasangan? Oh, cocok ya Pak. Tapi pertanyaan berikutnya, kira-kira putrinya pengen nggak, mau nggak dengan pulang ke rumah ngaca dulu mungkin ya. Iya, soalnya
saya juga dulu mikir, oh kayaknya jadi orang sukses dengan menikahi anak orang sukses kayaknya gampang gitu. Tapi saya juga mikir gitu ya, saya masih mahasiswa dulu saat memulai bisnis ini. Tongkrongan saya sama mereka, cewek-cewek yang anak orang kaya ini beda gitu. Kalau kami mahasiswa beres kampus kalau lapar dikit paling ke warteg gitu kan. Kalau mereka biasanya nongkrong di mana? Kafe gitu kan. Kan beda ya kapan ketemunya gitu kan. Jadi kalau untuk saya cara yang kedua ini juga kurang masuk akal gitu. Nah, mau tahu cara yang ketiga? Berita baiknya, cara yang ketiga ini adalah siapapun orangnya, insya Allah pasti bisa. Apa caranya? Yaitu, berusaha menjadi orang sukses berikutnya. Siapa yang gak bisa usaha? Masih punya kaki untuk jalan? Masih menghirup udara gak? Masih bisa hidup. Selama kaki kita masih bisa jalan, selama udara bisa kita hirup, selama itu jantung kita masih berdetak, insya Allah siapapun orangnya, yang penting kemauannya mau, punya kemauan, insya Allah bisa juga jadi orang sukses berikutnya. Saya sangat terpukau tadi sambil duduk melihat, wah luar biasa, Kota Berau ini penuh prestasi gitu ya. Mulai dari core producer tadi begitu banyaknya, Royal, Crown. Jadi contohnya di Kota Berau ini sudah banyak Pak Bu. Orang-orang yang udah punya usahanya, udah memiliki usahanya, perjuangannya yang luar biasa dan membuktikan menjadi pemenang-pemenang juga di bisnis ini udah banyak. Ya udah Anda berikutnya Bapak Ibu. Anda berikutnya. Nah, cuman gimana Pak? Saya kan baru memulai bisnis ini gitu. Apa sih yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, saran saya pulang dari ruangan hari ini, jangan lepasin tangan mentor Anda, para pengundang Anda. Bapak Ibu datang ke sini ada yang ngundang? Ada ya? Mungkin di sebelahnya boleh ditengok ke kiri atau ke kanannya? Boleh Pak? Dilihat para pengundangnya. Nah, kira-kira udah ada tampang-tampang suksesnya belum? Alhamdulillah kalau sudah ya. Tapi kalau belum, percaya dengan saya, mungkin tampangnya belum sukses saat ini, tapi percaya dengan saya, 1, 2, 3 tahun insya Allah Bapak Ibu dan para mentor pengundangnya akan berdiri di panggung ini. Ya, nah saya kembali cerita, dulu saya memulai bisnis ini tanpa pengalaman apa-apa, sama mungkin Bapak Ibu semua, waduh kayak ini bisnis sih bagus gitu, tapi apakah saya bisa gitu. Nah ini saya cerita latar belakang saya pendiam dan pemalu gitu ya kalau misalnya dari segi karakter gitu. Ini saya yang di tengah, kalau teman-teman saya dengan gayanya yang wah luar biasa keren-keren, saya cuman gaya tubuhnya yang kaku gitu ya, dan ya inilah saya gitu. Jadi saya pengen melihatkan kepada Bapak Ibu semua, bisnis ini betul kata Pak Iwan tadi, gak usah mikirin latar belakang Pak Bu. Yang penting Bapak Ibu mau berusaha, insya Allah Bapak Ibu adalah pemenang-pemenang berikutnya di bisnis ini. Ya ini dulunya saya. Dulu saat memulai bisnis ini, gabung 500.000 yang tadi saya ceritakan, hasil dari modal jualan pulsa dulu. Saya beli produk kalsium dan zinc, itu langsung sama membernya, dan pulang ke rumah saya langsung kasih ke mama. Mah ini ada produk bagus kata saya tuh. Oh berapa harganya? 500.000. Dan mama saya langsung ngebayar waktu itu 500.000. Dan alhamdulillah uangnya saya tarik, dan seminggu kemudian saya waktu itu, kalau sekarang membership silver berarti ya, hanya dalam waktu 1 minggu gitu ya. Dan ternyata jalannya selalu ada gitu bagi orang-orang yang mau melakukan gitu. Saya nggak tahu waktu itu kok bisa-bisanya gabung terus tiba-tiba seminggu kemudian udah bisa jadi bintang silver, membership silver gitu ya waktu itu. Nah jadi luar biasa.
padahal saya cuman modal nurut aja dengan kakak kelas saya yang tadi ngajakin saya, tapi ternyata bisa juga gitu. Padahal banyak sekali orang di luaran sana, terutama mungkin di kota Bandung kalau yang saya sering ketemu, banyak orang yang mungkin berpikir gitu ya, aduh ini bisnis gimana ya, bagus sih gitu, saya bisa nggak ya? Oh kayaknya mah cuman mereka aja yang naik panggung bisanya gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teliti lebih lanjut, banyak orang-orang yang tadi saya lihat, banyak sekali bukti-bukti di Berau, di kota Berau ini, banyak sekali. Saya lihat banyak sekali ibu rumah tangga, tapi mereka juga bisa. Yang saya pikir, saya punya istri, ibu rumah tangga juga di rumah, kesibukannya sangat luar biasa, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu ya. Tapi saya lihat di Berau ini ibu rumah tangga sangat luar biasa ya, banyak banget prestasinya, mantap. Jadi apa artinya? Artinya adalah siapapun orangnya, siapapun latar belakangnya, insya Allah pasti bisa juga melalui bisnis ini ya. Nah, saya nggak punya pengalaman dulu. Nah, namun kakak kelas saya sangat berjasa sekali dari awal. Mungkin dulu juga saya pernah merasakan, Bapak Ibu juga mungkin sekarang merasakan, ini kok yang ngundang neleponin terus setiap hari, ini apa namanya, nyuruh-nyuruh terus untuk datang ke pertemuan gitu. Ngerasain Pak Ibu? Merasakan ya. Nah sama Pak Bu, dulu juga saya kok diajakin terus, dikasih apa namanya, rekomendasi, saran untuk baca buku, dengerin Nepi dan segala macam. Ini ngapain sih gitu ya? Ada dulu perasaan seperti itu. Tapi sampai saat saya jalankan bisnis ini, saya baru mengerti. Dan waktu itu saya modal nurut dengan kakak kelas saya tadi. Ini direkomendasi dengan satu buku, namanya The Cash Flow Quadrant. Ada yang udah pernah baca? Bagus, untuk yang udah pernah baca. Untuk yang belum, saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu membaca. Buku ini bukan buku tentang di Tianxi atau di One Vision. Buku ini sangat bagus, pengarangnya Robert T. Kiyosaki. Di buku ini saya mulai terbuka mindsetnya, gitu. Yang dulu saya kuliah jurusan akuntansi di kota Bandung. Nah, saya dulu punya impian beres kuliah di wisuda lulus itu pengen jadi akuntan publik. Nah, tapi setelah baca buku ini dan saya melihat contohnya langsung, ada dosen saya, dia mengajar di kampus, tapi dia juga punya kantor akuntan publik sendiri. Ini dosen jarang banget masuk ke kelas gitu, jadi lebih sibuk di kantornya gitu. Saya mikir, oh mungkin dosen tersebut ini masih ada di kuadran sebelah kiri, yang mereka bekerja hanya untuk uang. Nah, disitulah saya baru ngerti, oh lebih enak di kuadran kanan ya ternyata. Kalau di kuadran kanan itu bisa punya kebebasan dari segi uang, dari segi waktu, dari segi pikiran. Nah, sampai akhirnya saya baca lagi buku ini. Di halaman ke-50-an, waktu itu saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik sekali dan membuka mindset saya waktu itu. Saya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini, cuman saya mengerti kenapa harus menjalankan bisnis dibandingkan kerja di luaran gitu. Dari cerita ini saya terinspirasi. Jadi ada cerita tentang Pippo dan Embro. Pippo dan Embro ini adalah dua orang di satu desa yang masih muda dan mereka lagi mencari peluang usaha. Jadi mereka masih muda, menggebu-gebu semangatnya, dan tiba-tiba di desa tersebut diumumkan sebuah lowongan pekerjaan untuk para pemuda semua di desa tersebut. Dan kedua orang ini mengambil kesempatan itu. Usahanya apa? Pekerjaannya adalah Pippo dan Embro hanya tinggal membawa ember dari desanya ke mata air terdekat dan mengambil air dan dibawa kembali ke desanya untuk dimasukkan ke penampungan air. Setiap hari mereka bekerja, pagi hari mulai bekerja dan sore hari pulang dengan kepingan-kepingan emas yang ditukarkan dari setiap ember yang mereka bawa. Berjalan waktu gitu, Pippo dan Embro mulai merasakan hasilnya. Nah, namun ada perbedaan antara dua orang ini. Yang pertama, Embro
mulai ngerasa seneng. Wah, ini saya kerja dari pagi sampai sore hasilnya udah langsung kerasa. Jelas banget gitu, udah saya langsung kerasa. Dia konsisten jalankan mungkin 1 atau 2 tahun dia udah bisa beli rumah, punya kendaraan pribadi juga, hidupnya bisa senang sekali. Nah, tapi berbeda dengan Pipo. Pipo berpikir, betul sih setiap hari saya bisa bekerja dan langsung mendapatkan hasilnya. Tapi mau sampai kapan saya begini terus? Nah, beda orang, beda pemikiran. Beda orang, beda mindsetnya. Dan perbedaan orang-orang sukses di luaran sana, orang-orang rata-rata di luaran sana, itu hanya berbeda dari segi mindsetnya Bapak Ibu. Hanya berbeda dari segi pola pikirnya. Kita lihat Pipo punya mindset, saya nggak perlu kerja lagi, tapi gimana caranya saya nggak kerja, penghasilan masih tetap dapat. Dan akhirnya dia mulai berpikir, dia membangun yang namanya pipa, saluran air. Dia membangun, memang tidak langsung menjadi ada hasilnya saat itu juga. Karena membangun ini perlu proses, membangun ini perlu waktu. Sehari, 2 hari dia gali tanah, dia tancapkan kayu untuk jadi pondasi pipanya. Sebulan, setahun, masih belum ada hasilnya yang dia dapat. Tapi akhirnya di saat pipanya sudah jadi dari mata air ke desa tersebut, dan air dialirkan, setiap aliran air, walaupun Pipo tidak bekerja lagi di sana, dia akan terus mendapatkan penghasilan dari sana. Apa yang terjadi dengan Embro? Semakin hari, semakin tenaganya semakin berkurang. Semakin hari usianya semakin bertambah. Yang dulunya bisa bawa ember 2 besar-besar, tapi karena usia, tapi karena tenaga, apa yang terjadi? Mungkin sering kena sakitan, mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja, tapi penghasilan tidak ada. Karena dia berpikir untuk dapat penghasilan harus terus bekerja. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu semua, mau pilih menjadi Pipo atau Embro? Setuju sama saya kalau teman-teman Bapak Ibu semua pilih Pipo, bisnis ini adalah jawaban yang paling tepat untuk teman-teman membangun saluran pipa untuk mengalirkan penghasilan terus dari bisnis ini. Sana saya baca bukunya nanti. Nah, saya jadi kepikiran Bapak Ibu kalau pernah datang ke OP atau dipresentasi oleh para pengundangnya tentang paradigma kerja. Oh, ternyata saya baru ngerti. Ternyata cerita Pipo Embro itu yang dijelasin di sini. Ada orang paradigma umum, mereka bekerja untuk penghasilan, tapi ada juga orang-orang sukses yang mereka bekerja untuk bangun yang namanya aset, di mana mereka kalaupun nggak bekerja lagi, penghasilan masih tetap dapat. Nah, baru ngerti kenapa ada buku Cash Flow Quadrant dan ada penjelasan gini gitu. Ternyata ini esensinya. Nah, tapi Pak, aset ini apa? Nah, contohnya itu seperti tadi. Seperti saluran pipa yang dibangun, butuh waktu, butuh proses. Tapi di saat asetnya sudah jadi, sudah bisa kuat dan berkembang terus, insya Allah uang, waktu, pikiran bukan jadi lagi masalah untuk kita melalui bisnis ini. Pertanyaannya lagi Pak, aset itu apa? Kalau Pak saluran pipa ya mungkin gampang kita bangun, tapi kita harus bikin saluran pipa juga gitu. Nah, enggak ya gitu. Saya nggak akan ngajakin kerja bakti ya kepada Bapak Ibu semua. Tapi yang kita bangun adalah aset bisnis Bapak Ibu. Aset bisnis memang ada banyak, ada 3 pilihannya di buku Cash Flow Quadrant dijelaskan. Tapi di bisnis ini kita akan ambil network marketing, pilihan yang ketiga. Karena pilihan yang pertama dan yang kedua itu butuh modal yang besar. Bisnis konvensional, bisnis franchise itu butuh modal yang sangat besar. Kira-kira kalau modal besar resikonya gimana? Besar banget gitu. Nah, waktu itu juga saya mikir, iya juga ya, kalau mau kaya harus punya uang banyak dulu gitu kalau mau bangun aset di konvensional atau franchise gitu. Jadi yang paling gampang untuk saya waktu itu saat jalankan bisnis ini sebagai seorang mahasiswa, ya udah pilih yang ketiga ini. Toh peluangnya udah di depan mata, saya tinggal ikutin mentor saya, tinggal nurut aja, insya Allah bisa juga gitu. Kebayang? Gitu. Nah,
Sampai akhirnya Bapak Ibu, nah saya tanyakan kepada Anda, Bapak Ibu pengen sukses tadi betul? Nah kira-kira sukses pengennya bangun aset dengan modal besar atau modal kecil? Modal kecil. Saya udah prediksi jawabannya kecil. Pertanyaan berikutnya, pengen bangun aset bisnis resikonya yang kecil atau resikonya besar? Resikonya kecil, udah saya prediksi juga hasilnya. Pertanyaan berikutnya, pengen bangun bisnis penghasilan terbatas atau tidak terbatas? Betul, saya udah prediksi juga hasilnya, tidak terbatas gitu. Pertanyaan berikutnya, pengen bangun bisnis yang butuh keahlian atau tidak butuh keahlian? Tidak butuh, saya udah prediksi juga, tidak butuh. Pengennya sukses sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng, saya udah prediksi juga. Pengen suksesnya cepat atau lambat? Oh, udah saya prediksi hasilnya. Pertanyaan terakhir, pengen bisnis yang belajarnya sendirian atau ada yang ngajarin sampai sukses? Udah saya prediksi, ada yang ngajarin. Dan jawabannya adalah bisnis ini, bisnis Tianxi Network Marketing, Bapak Ibu. Iya, gitu. Dari bisnis ini kita bisa bangun aset. Di saat aset kita mulai bertumbuh, mulai kuat, mulai berkembang, insya Allah uang, waktu, pikiran udah nggak akan jadi masalah lagi, Bapak Ibu. Tapi memang ada prosesnya yang harus dilaluin. Jalanin bisnis ini itu kayak naik gunung. Ada yang pernah naik gunung? Saya belum pernah, tapi setahu saya kalau naik gunung capek nggak? Pasti capek. Dan di saat naik gunung itu perlu bawa ransel yang besar nggak untuk perbekalan? Pasti perlu, betul? Nah, kira-kira capeknya bisa dialihkan nggak ke teman kita yang bareng-bareng sama kita jalannya? Enggak, harus kita yang jalan. Sampai akhirnya, sampai di puncak gunung, kira-kira capeknya masih kerasa nggak? Nah, bisnis ini mirip seperti itu. Bisnis ini udah punya puncak-puncaknya Bapak Ibu. Bintang 8, Bronze Lion, Above Silver Lion, Gold Lion, Diamond, Director, Executive Director. Puncak-puncaknya udah disediakan. Yang penting apa? Yang penting kita punya perbekalan yang disiapkan oleh One Vision. Kita punya perbekalan, kita pegang pengundang kita untuk bisa jalan sama-sama. Jalan terus, jalan terus, jalan terus, sampai puncak gak? Oke, di jalan mungkin capek. Pasti? Bisa istirahat dulu bentar? Bisa minum dulu bentar? Tapi selama jalan terus, udah istirahat, udah minum, jalan lagi. Sampai nyampe puncak nggak? Pasti. Dan bisnis ini seperti itu Bapak Ibu. Ada 4 fase sukses yang saya rangkum dari perjalanan saya melalui bisnis ini. Pertama, di saat saya mulai bergabung, waktu itu saya punya klik kecil. Saya pengen seperti orang yang bisa berbicara di depan banyak orang, punya bisnis yang besar. Di saat itu saya mulai belajar gimana caranya untuk bisa jadi orang-orang sukses berikutnya. Dan saat itu mulai lakukan prosesnya, sampai akhirnya saya menemukan bersyukur. Dan ini perjalanan saya. Dari awal saya selalu pegang erat kakak kelas saya. Mohon aplaus untuk God Lion Indonesia Pak Dimas Arimukti. Apapun yang beliau sampaikan, Sa, buat daftar nama, Sa, bikin dream book, Sa, buat janji, Sa, presentasi. Oke. Saya lakukan apapun yang dia bilang. Saya tinggal nurut aja apa kata dia, dan jalannya seperti tadi. Jalan. Nyampe nggak puncaknya? Dan serunya di bisnis ini, kita naik gunung nggak sendirian Bapak Ibu. Tapi kita di sini bisa rame-rame, sukses bersama-sama dengan para pengundang kita, para upline kita. Ada Pak Andika Putra, One Diamond God Lion, dan Pak Anggi Dendi Dukoska, One Diamond God Lion. Mohon aplaus untuk mereka juga. Saya sangat bersyukur, mungkin Bapak Ibu sekarang
punya teman, punya pengundang yang mungkin sangat antusias sekali, ngotot sekali untuk Bapak Ibu datang ke acara hari ini. Percaya dengan saya, mereka tidak ada niat lain, hanya pengen membantu perubahan hidup yang menjadi lebih baik 1, 2, 3 tahun ke depan untuk Anda semua. Alhamdulillah, mulai prosesnya dijalanin dan mulai banyak hal yang bisa saya syukurin. Bukan sekedar materi, bukan sekedar jalan-jalannya. Jalan-jalan oke, kita bisa dapat fotonya, senang bareng. Tapi perjuangan menuju itu yang bisa kita sangat syukurin Bapak Ibu. Dan kita bisa sama-sama sukses bareng-bareng dengan para pengundang kita, dengan para grup kita juga. Ini di Nice, Prancis 2015. Banyak hal yang saya alami di saat prosesnya. Saya dulu masih ingat pertama kali dikasih kepercayaan oleh Pak Dimas untuk presentasi sendiri, untuk follow up sendiri. Waktu itu saya hujan deras, sangat gitu, hujan deras di kota Bandung. Waktu itu Pak Dimas bilang, saya tanya ke Pak Dimas, Pak, ini saya punya prospek, bagus orangnya, kira-kira gimana ya? Udah datengin aja ke rumahnya. Waktu itu hujan deras, ya udah saya nurut dengan beliau, saya pakai jas hujan saya, naik ke atas motor, langsung sampai ke rumahnya. Jaraknya mungkin ya 30-45 menit. Tapi di dekat rumahnya, sebelum saya masuk ke rumahnya itu, ada jalan yang banjir sekali. Saya masih ingat sekali, saya ngikut jalanin motor saya, sampai akhirnya tiba-tiba di sebelah rumah itu ada bapak-bapak keluar dengan bahasa kotor, bahasa kasarnya. Dia bilang, jadi kalau misalnya saya jalan itu motor, ada air yang bisa masuk ke rumahnya. Jadi merugikan bapak itu. Saya dimarahin habis-habisan sampai akhirnya motor saya putar balik dan saya parkir di pos satpam. Banjir-banjiran saya masuk ke dalam rumahnya, memang menggigil banget, waktu itu dingin sekali, tapi alhamdulillah diterima dengan baik, namun tidak bergabung. Penolakan yang saya alami. Ya waktu itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Ya, penolakan sudah pasti terjadi di bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil keputusan jalankan bisnis ini, insya Allah udah pasti kena tolak gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah saya punya kelebihan, saya bisa tetap tersenyum walaupun apapun itu. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga mungkin Bapak Ibu. Penolakan udah pasti terjadi, tinggal lakukan saja gitu. Apapun penolakannya yang Bapak Ibu terima, yang penting bukan penolakannya, tapi yang penting sikap kita terhadap penolakan itu. Di saat kita punya sikap yang positif, tetap tersenyum, insya Allah penolakan-penolakan itu tidak akan sia-sia, tapi akan menjadi hasil yang berkah sekali untuk Bapak Ibu semua. Ya, nah prosesnya saya laluin juga, membangun tim. Dan memang di Bandung saya tadi sangat luar biasa sekali terpukau gitu ya. Oh ini ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan. Tapi memang kami di Bandung basisnya banyaknya anak mahasiswa, anak SMA, SMK. Kami memanfaatkan new generation, yang new era kata Pak Iwan ya tadi gitu. Karena gini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu siapa yang gak punya HP saat ini? Ada semua gitu. Dan kalau misalnya pulang dari sekarang, dimanapun, tanya deh, ada nggak orang yang nggak punya HP? Hampir semua. Sekarang jarang banget orang yang nggak punya HP. Gitu. Dan kita manfaatkan itu untuk bangun bisnis ini. Alhamdulillah banyak sekali pencapaian-pencapaian yang bisa kita dapatkan juga melalui bisnis ini. Manfaatkan bisnis ini untuk membangun aset dengan media-media zaman now gitu ya, kata Pak Iwan tadi. Betul. Karena memang zaman berubah, cara cari uang udah harus berinovasi juga Bapak Ibu semua gitu ya. Ya ini proses, dan ini juga tadi diceritakan Pak Nasrun, ini ada Pak Julian Sina, Godlion, mungkin bentar lagi juga Diamond, dan ada Miftahur Rahman dari Kota Malang, ini Diamond. Alhamdulillah, walaupun mungkin saya perjalanannya tidak begitu cepat di bisnis ini, tapi saya tetap melangkah terus untuk mencapai puncak. Banyak sekali grup di bawah saya yang dengan secara mandiri jalankan bisnis ini, kok saya juga terheran-heran gitu ya. Ya,
Saya masih berpegang teguh dengan cerita saya di awal tadi Bapak Ibu. Saya tidak tahu saya untung atau saya rugi. Yang jelas saya jalan terus, saya jalan terus, saya jalan terus, saya jalan terus. Walaupun mungkin peringkatnya ke-break, tapi alhamdulillah banyak sekali hal yang bisa saya syukurin melalui bisnis ini. Ini pencapaian pertama saya di Singapura, Malaysia 2013. Ini Motorcycle Achiever 2014. Luar biasa saat pengejaran motor. Wah, tiap hari konsultasi dengan mentor, para pengundang gitu. Tanya strategi dan segala macam. Lakukan terus apa yang disarankan oleh para mentor. Insya Allah ini saya juga dapat. Bapak Ibu yang tadi lagi ngejar motor, hari ini saya doakan insya Allah lancar. Segera diterima juga rewardnya ya. Amin. Ini Glory Trip Cina 2014. Waktu itu lagi musim dingin. Ada yang unik saat waktu ke Cina ini. Jadi memang di Cina ini waktu musim dingin banget gitu ya waktu itu. Dan saya waktu itu kondisinya masih ngebangun bisnis ini. Masih belum punya penghasilan yang wah gitu berlebih, belum. Jadi waktu itu saya jaket, shawl mah saya beli ya. Kalau jaket terus daleman itu saya pinjem ke mentor, ke upline saya, ke Pak Andika. Waduh itu luar biasa gitu ya. Walaupun dapat dari Tianxi, tapi untuk berangkat ke sana harus pinjam ke upline. Gak apa-apa, tapi berangkat juga ke Cina gitu ya. Dan di 2015 ada Glory Trip Nice, Prancis 2015. Ini saya bersama Pak Dimas dengan Bu Revina, istri beliau, jadi kambing conge gitu ya. Ternyata nggak enak jadi kambing conge itu ya. Apalagi jalan-jalan di luar negeri gitu. Nah, alhamdulillah kemarin di Nice Prancis ini kita memecahkan rekor juga gitu di Nice pantai gitu. Dan ini orang semua ya, Bapak Ibu. Kita memecahkan Guinness of Record. Dan Tianxi bukan cuma di kota Berau saja Bapak Ibu. Tianxi bukan di kota Bandung saja. Tianxi bukan di Indonesia saja. Tapi Tianxi around the world. Banyak sekali distributor Tianxi di dunia berkumpul bersama-sama di sini. Dan di sini saya ngelihat buktinya. Wah, luar biasa perusahaan ini. Sangat besar sekali. Jadi tanpa ada alasan apapun ya udah tinggal jalanin aja. Melangkah terus. Insya Allah kita juga bisa menjadi pemenang-pemenang berikutnya. Ini Glory Trip India 2017. Udah mirip Sahrukan belum? Nggak tahu kenapa ke India jadi lebih gelap lagi kulitnya ya. Waktu itu pitalinnya lagi inden soalnya. Ini bagus ya pas India ini. Dan alhamdulillah dulunya cuma kambing conge, kemarin ke Korea Selatan bisa ajak istri dan anak juga ke DHO Korea. Saya nggak tahu kenapa di perjalanan mengejar Korea ini, waktu itu istri lagi seneng-senengnya nonton drama Korea. Saya lagi nggak ada jadwal, ya udah nemenin istri di rumah gitu ya. Nonton, kayaknya seru juga ya ke Korea. Alhamdulillah dapat juga dari One Vision. Insya Allah Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini pas saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah di tahun 2015 waktu itu. Jadi alhamdulillah peringkat waktu itu sudah break ke bintang 8. Jadi saat lulus kuliah sudah di peringkat bintang 8. Penghasilan udah alhamdulillah waktu itu. Jadi beres di sidangnya juga menarik gitu ya. Kalau teman-teman saya sidang di kampus itu berdiri terus ada layar. Terus di depan ada pembimbing gitu. Kalau saya itu diajak ke ruangan dosennya, cuman ngobrol di meja gitu. Jadi kayak kita presentasi. Ya kan saya biasanya tiap hari gitu ya presentasi. Oh udah beres tuh sidangnya. Alhamdulillah lancar, dapat nilai juga cukup bagus gitu ya. Jadi apa Pak yang ininya? Ya maksudnya gini Pak. Di bisnis ini kita bukan cuma sekedar ngejar materi Bapak Ibu. Awal mulai jalankan bisnis ini saya cuma pengen pengembangan diri. Kok bisa orang bisa berani ngomong di depan orang banyak waktu itu. Dan alhamdulillah karena melakukan prosesnya yang tadinya sidang mungkin susah gitu buat saya. Tapi alhamdulillah karena sudah terbiasa presentasi bisa juga presentasi ke dosen. Mungkin tips ya buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Lakuin aja presentasi silver planner, gold planner. Nanti juga sidang mah gampang gitu ya.
Dan waktu itu lulus, saya nggak melamar pekerjaan, ijazah saya masih di kampus, ada yang boleh ngambilin kalau ada waktu ke Bandung. Tapi saya waktu itu langsung melamar anak orang gitu ya. Ini sweet. Ini pasangan saya. Luar biasa waktu itu saya udah jalankan bisnis ini, cuman calon mertua saya ini latar belakangnya di bidang pendidikan. Bapak mertua saya dosen, ibu mertua saya guru SMA. Saat saya melamar calon istri saya waktu itu, saya langsung ditolak di awal gitu. Kenapa ditolak? Karena bapak dan ibu nggak tahu pekerjaan saya waktu itu apa gitu. Saya cuman jelasin kalau saya jalankan Tiansi gitu. Tapi mereka nggak percaya bahwa Tiansi bisa mungkin bisa menghidupi anaknya gitu. Waktu itu ya udah saya buktikan. Alhamdulillah Pak, saya menikah 2016 bulan Februari. Tapi di bulan Januari, ini perjalanannya ya. Jadi ini saya dulu pas awal-awal jalankan bisnis ini masih pacar, tapi alhamdulillah dulunya ini istri saya sekarang gitu ya, di Korea kemarin. Jadi luar biasa Pak perjalanannya. Kami juga baru pulang dari umroh kemarin. Awal mulanya nggak terpikirkan sama sekali untuk bisa banyak pencapaian seperti ini saat ini, tapi alhamdulillah cuman dengan keputusan kecil aja di saat pertemuan. Oke, saya gabung, saya mulai. Dari situ banyak sekali hal yang bisa kami syukurin. Dan insya Allah Bapak Ibu semua, ini sharing dari saya, pencapaian-pencapaian saya. Insya Allah ini adalah masa depan Bapak Ibu semua di sini. Amin. Saya tadi pengen cerita, saya nikah Februari 2016. Dan waktu itu saya nggak tahu kenapa, nggak tahu jalannya dari mana. Yang pasti tahun 2015 saya pengen ngebuktiin ke bapak mertua dan ibu mertua saya bahwa saya insya Allah bisa ngehidupin calon istri saya nanti ke depannya. Waktu itu saya cuma modal dream aja. Modal terpenting di bisnis ini adalah impian dan sikap. Saya modal impian waktu itu tempel pas Pak Dimas dapat luxury car di tahun 2014. Waktu itu saya foto bareng sama Pak Dimas dan saya pasang di kamar. Saya tulis alhamdulillah saya adalah luxury car achiever 2015 yang diumumkan di acara TAC tahun 2016. Modal ini aja Pak, modal ini aja Bu, gitu. Impian. Alhamdulillah 2016 Februari saya menikah, di Januarinya saya dinobatkan menjadi cash reward 2.000 US dollar. Banyak orang di luaran sana bilang, udah nikah aja katanya. Insya Allah rezeki mah pasti ngikutin. Dulu saya nggak percaya, nggak ngerti juga gitu. Tapi ternyata itu kejadian di kami. Betul Pak, Bapak Ibu. Jalankan bisnis ini bukan cuma sekedar ngejar materi aja Pak, tapi kita di sini juga kita juga bisa sukses bukan cuma secara finansial, bukan secara materi, tapi di bisnis ini kita bisa belajar menjadi orang sukses di 5 aspek kehidupan, mulai dari finansial, spiritual, keluarga, sosial, dan juga kesehatan. Jadi sangat beruntung sekali kita ada di bisnis yang tepat, di komunitas yang tepat. Mohon aplaus untuk Tiansi dan One Vision Indonesia. Ini waktu itu transferan dari Tiansinya. Saya nggak nyebutin angkanya, mungkin bisa dilihat. Tapi memang ini yang saya pengen lihatkan kepada Bapak Ibu semua. Semuanya real di bisnis ini Bapak Ibu. Mungkin keputusan kecil Bapak Ibu nggak ada apa-apanya di awal, tapi betul bisnis ini bukan cuma sekedar omong doang, tapi bisnis ini membuktikan, banyak orang yang telah membuktikan, dan insya Allah Bapak Ibu lah yang berikutnya.
Saya dulu tinggal dengan orang tua, rumah kami masih di dalam gang. Masuk gang, jalannya kecil, cuman bisa masuk motor. Melalui bisnis Tiansi, saya dapat reward, harusnya dibelikan mobil waktu itu. Tapi saya putuskan untuk bisa bangun rumah. Alhamdulillah keluarga kami sekarang masih keluarga kecil, tapi kami bisa menikmati jerih payah usaha perjuangan kami di saat dari awal menjalankan bisnis ini sampai sekarang gitu. Dan inilah masa depannya Pak Ibu, insya Allah Bapak Ibu berikutnya. Tapi kedua orang tua saya, doa mereka, bulan-bulan yang lalu diundang oleh One Vision untuk mengisi Vision Seminar di Kota Berau. Karena waktu itu ada pengumuman bahwa Mama dan Bapak dipanggil untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Bukan cuma kita yang bisa terbantu kehidupannya menjadi lebih baik. Bukan cuma keluarga kita yang bisa terbantu kehidupannya menjadi lebih baik. Tapi akan banyak orang di luar sana yang mungkin saat ini belum mengenal bisnis ini, belum tahu informasinya tentang bisnis ini. Dan Bapak Ibulah uluran perpanjangan tangan Tuhan yang mungkin Tuhan rencanakan untuk Bapak Ibu bantu mereka sebanyak-banyaknya orang di luar sana untuk bisa juga berubah kehidupannya menjadi lebih baik di bisnis ini. Ini hanya sebagian sharing kecil dari saya. Mungkin tidak ada yang spesial. Tapi saya tunggu untuk Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Saya tunggu di Kota Bandung untuk juga bisa men-sharingkan perjalanan sukses Bapak Ibu semua. Saya tunggu. Pak, saya pengen sukses dan saya udah tahu alasan saya untuk jalankan bisnis ini buat apa. Pak, saya udah punya impiannya, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Hanya ini, Bapak Ibu. Hanya ini. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah hanya tinggal melangkah. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Mungkin saat langkah berikutnya Bapak Ibu dapat penolakan yang sangat kencang, sangat keras. Gak apa-apa. Sikapi itu dengan positif. Tapi Bapak Ibu terus melangkah. Melangkah lagi. Melangkah lagi. Karena kenapa? Ini namanya Arthur Ashe. Beliau adalah pemenang Wimbledon, kulit hitam pertama di USA. Di saat dia memegang piala Wimbledon pertamanya, ada seorang wartawan menghampiri dia dan bertanya, "Arthur, apa yang menjadi kunci sukses Anda bisa mendapatkan piala Wimbledon ini?" Arthur Ashe bilang, "Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome." Bapak Ibu, selamat untuk Bapak Ibu yang telah punya impian. Selamat untuk Bapak Ibu yang telah memiliki alasan yang sangat kuat. Pasang itu di ujung sana menjadi tujuan akhir. Tapi fokuslah dari langkah-langkah kecil yang Bapak Ibu dapatkan setiap harinya. Melangkah terus, melangkah terus, melangkah terus. Karena perjalanan sukses bukan di tujuannya. Sukses bukan tujuannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu menjadi orang sukses adalah dari perjalanan langkah pertama, langkah berikutnya, langkah berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi, sampai akhirnya impian, alasan Bapak Ibu menjadi kenyataan. Terima kasih. Saya Isa Koswara pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih Kota Berau atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Kota Berau. Sukses untuk Anda semua.